Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Sehingga kita menjadikan segala sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita justru menambah keimanan kita kepada Allah. Saya masih ingat ketika pesawat Lion Air terbang, ada satu orang penumpang yang ketinggalan di bandara. Betapa marahnya dia karena pesawat tidak bisa menunggu barang sebentar saja. Beberapa jam kemudian terdengar kabar pesawat Lion Air jatuh. Di situ dia baru mengatakan, alhamdulillah, syukur saya tertinggal. Kalau sempat tadi saya naik itu saya mati di dalamnya. Jadi terkadang banyak orang akhirnya menganggap suatu hal yang menimpa dia karena Allah benci sama dia. Padahal kalau dia cermati, dia renungkan, suatu saat dia akan bersyukur kenapa musibah itu pernah menimpanya. Itulah bedanya antara sekolah dengan kehidupan. Kalau sekolah kita belajar baru diuji. Tapi kalau kehidupan diuji baru kita belajar dari ujian itu. Makanya jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga Allah nanti izinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir kelak. Kita berharap kepada Allah, semoga kita dijadikan Allah hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, baik di saat sepi ataupun di tengah keramaian. Kalau kita ingat lagi sebuah hadis, di saat Abdullah ibnu Umi Maktum mengajukan uzurnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umurku sudah tua, mataku buta, badanku lemah, perjalanan antara rumahku ke masjid banyak bebatuan dan pohon kurma. Bolehkah aku sholat di rumah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, apakah engkau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, tidak ada keringanan untukmu dan kau tetap hadir berjamaah. Sehingganya ketika waktu perang, orang-orang kafir waktu itu mengatakan kita akan serang Muhammad dan para sahabatnya di saat mereka melakukan sebuah amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Maksudnya adalah sholat berjamaah. Rupanya mereka keliru. Malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah, tetap dilaksanakan sholat secara berjamaah sekalipun gerakannya jadinya berbeda. Ketika saf di depan sujud, saf di belakang mengangkat senjata. Artinya sholat jamaah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.
Dan mereka tidak pernah menyangkut pautkan antara solat bisa membuat kaya, solat bisa memurahkan rezeki, solat bisa menjebolkan tenda. Sama sekali tidak ada pernah mereka sangkut pautkan kepada hal-hal seperti itu. Yang jelas mereka menganggap bahwa solat ini hukumnya wajib. Kemudian Rasulullah mensunnah muakkadkan laki-laki untuk sholat berjamaah. Mereka dengar, mereka taat tanpa harus mempertanyakannya. Karena kalau alasan yang dicari pasti jumpa. Jadi penyakit yang paling berbahaya saat ini adalah penyakit eksositis, mencari alasan untuk sebuah kekurangan yang ada pada diri kita. Dan ini tidak ada obatnya sampai hari ini. Karena kalau kita melihat betapa beratnya seperti itu, ternyata di masjid-masjid Pekanbaru banyak yang orang stroke tetap hadir berjamaah. Ada orang yang lumpuh pakai kursi roda ternyata mampu dia sholat berjamaah. Mereka bukan untuk mendapatkan kekayaan melakukan itu semua. Mereka melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah. Setelah itu terserah Allah mau mengapakan dirinya. Mau dibuat susah, mau dibuat sakit, mau dibuat miskin. Asal Allah ridho, mereka ridho. Itu yang ada di hati mereka. Kalau kita melihat sekarang ini di Jepang, ekonomi bagus bertumbuh, tapi tingkat bunuh diri tertinggi di dunia karena kehampaan tanpa agama. Bahkan mereka ada yang agamanya 3, karena mereka selalu mencocok-cocokkan dengan akal. Jadi menurut akal mereka itu sholat itu membuang waktu. Sehingganya kalau kita sholat ini nanti jadi susah kita jadinya. Dia tidak yakin dengan janji Allah dengan ayat yang kita bacakan di atas tadi. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, bersabarlah di atasnya, jangan putus asa. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang memberi kalian rezeki dengan syarat kalian bertakwa. Jadi Allah sudah janjikan hal seperti itu, tapi masih banyak orang Islam yang meragukannya. Kalau kita lihat semenjak sekuler menggenggam Turki waktu dari Presiden Kemal Atatürk, di Turki itu 96% Islam, tetapi yang tahu Islam hanya tinggal 10% saja lagi. Sangat sulit melihat anak muda berada di masjid. Bahkan kalau ada anak muda yang datang ke masjid dikasih hadiah sama imamnya. Masjid-masjid sepi, bulan Ramadan sepi, bahkan takbiran pun tidak terdengar menggema. Kemudian mencari tempat sholat itu susah. Ditanya kepada masyarakat di sana waktu-waktu sholat mereka sudah tidak tahu lagi. Karena apa? Karena mereka menganggap sholat pun kita rezeki tidak juga murah. Banyak orang tidak sholat ternyata dia kaya juga. Karena itu yang dijadikannya patokan. Seperti di Pekanbaru ini. Pergi kita ke pengadilan agama, ternyata 80% banyak orang kaya yang cerai. Dulu kata orang kalau masalah ekonomi banyak orang pisah, tapi di pengadilan agama kita tidak menemukan itu. Orang-orang kaya yang jauh dari agama selalu mencari duit masuk, meninggalkan sholat, rezeki banyak, hidup hampa. Mereka tidak merasakan kebahagiaan dengan apa yang mereka lakukan. Maka saya tertarik juga ketika Hotman Paris di mobilnya dia mengatakan, saya sampai hari ini belum menemukan kebahagiaan, padahal harta banyak. Itu yang dikatakan oleh Albert Einstein, science without religion is blind. Ilmu tanpa agama buta, religion without science is lame. Agama tanpa ilmu pincang. Jadi orang-orang di luar sana sudah mengakui, bahkan Dr. Alexis Carrel, dokter peraih hadiah Nobel, mereka mengatakan umat Islam yang berada di klinik saya berobat, mereka punya penyembuhan ajaib yang tidak bisa termakan oleh ilmu medis. Penyembuhan itu berlangsung di saat mereka melaksanakan sholat. Kemudian dalam Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu, ahli biokimia sendiri mengakui di otak manusia ini di tengkuk ada namanya reptilian brain, di kiri kanan kepala ada namanya mamalia tua, di belakang kening kita ini ada namanya neokortek. Nah, neokortek itu alirannya ke hati. Jadi kalau orang sering dia sholat, melaksanakan sholat,
maka darah yang membawa oksigen dari jantung menembus neokortek dan aliran neokortek itu ke hati. Itu yang membuat otak mamalia tua dan reptilian brain menjadi baik. Nah, sempat orang-orang Islam mengetahui ini, padahal itu tidak ada sangkut pautnya kan. Tapi semakin maju ilmu pengetahuan, terbukti ternyata keajaibannya itu sangat dahsyat. Sehingga sekarang orang banyak kehilangan rasa bahagia, disebabkan dia menganggap bahwa sholat tidak membawa keuntungan apa-apa bagi dirinya. Karena dia menganggap kalau rajin sholat nanti kaya, kalau rajin sholat jebol tender baca zikir ini sekian ribu kali. Justru malah stres kita nanti jadinya. Karena rezeki tidak selamanya dalam bentuk uang. Kesehatan, rumah tangga aman, anak-anak baik, anak-anak pintar, itu juga rezeki. Tidak selamanya rezeki itu dalam bentuk uang. Makanya sahabat Rasulullah tidak pernah mempedulikan ini. Makanya Abdullah ibnu Umi Maktum itu sekalipun dia pincang, lumpuh, buta, tetap dia usahakan untuk berangkat ke masjid. Mereka yakin dengan janji-janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Salat subuh disaksikan oleh malaikat, duduk antara subuh dan syuruk mendapatkan pahala umroh dan haji mabrur. Mereka tidak mempertanyakan itu dengan akal. Dulu pernah ada seorang anak muda mendebat seorang ustadz, kalau memang Allah itu ada, tolong tunjukkan wujudnya. Kemudian udah jelas iblis itu dari api, itu besok di neraka dimasukkan ke api. Manalah terasa dia. Kemudian apa itu takdir Ustaz? Langsung Ustaz ini menempeleng mukanya. Langsung anak ini bilang, kau tidak bisa jawab, jangan main kekerasan lah. Itulah satu tamparan untuk 3 pertanyaanmu. Waktu aku tampar tadi sakit tidak rasanya? Sakit. Coba kau tunjukkan macam mana bentuk sakit tuh. Mana bisa kau menunjukkannya? Sedangkan yang sakit sebentar aku tampar aja tidak bisa kau menunjukkan wujud sakit tuh. Allah yang kau tanyakan sama aku. Yang kedua, tangan aku dari apa? Kulit. Pipi kau dari apa? Dari kulit. Waktu kulit kena kulit tadi sakit tidak pipi kau? Sakit. Begitu juga nanti iblis itu di neraka. Walaupun dia dari api, dia akan tetap merasakan sakitnya. Terus kau menanya apa itu takdir? Kau nyangka tidak kau kena tampar hari ini sama aku? Enggak, itulah takdir kau. Kau yang membuat sendiri takdirmu. Jadi ini juga yang harus kita pahami. Kenapa orang sholat banyak hidupnya susah? Dia lupa bahwa kadang dia yang menggali takdirnya sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Allah suruh kita introspeksi diri dulu. Kerja hitung-hitungan, disuruh melawan, suka menggibah, suka menggunjing. Tentu tidak dipakai orang kita kerja. Kita yang salah. Walaupun 1000 rakaat pun kita sholat jamaah tiap waktu, akhlak buruk, siapa orang yang mau pakai kita? Tapi mungkin kita masih ingat seorang office boy akhirnya menjadi direktur Citibank, mengguncang perbankan Indonesia. Sebab apa? Akhlak baik. Tidak pernah hitung-hitungan masalah kerja. Berangkat jam 6 pagi sampai sore, setelah sore dia tidak mau pulang, ada yang lembur dia bantu tanpa bayaran. Sehingga tanpa dia sadari seluruh ilmu perbankan akhirnya ada di kepala dia. Sewaktu ada pengiriman untuk sekolah perbankan di Belanda, orang kantornya bilang, kamu ikut aja. Tidak mungkin lah saya ikut, saya cuma tamat SMA. Yang dilawan S2 semua. Cuman tidak bisa dipungkiri, ternyata pengalamannya jauh lebih hebat. Sehingga dia juara 1 mengalahkan seluruh S2 yang ikut ke Belanda waktu itu. Nanti bisa kita lihat, searching di Google, office boy yang menjadi direktur Citibank. Jadi ketika orang tidak hitung-hitungan, ramah, santun, lembut, tidak pun sholat dia pasti dipakai sama orang. Cuman dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan. Cuman dalam Islam ini banyak orang, ada yang akhlaknya baik, jujur, amanah, sholatlah enggak. Ada yang sholat rajin, zikir, kuat, baca Quran oke, tapi endaklah jujur gitu. Jadi dia enggak bisa dipisahkan. Dia harus sejalan satu sama lain. Apalagi yang harus kita koreksi kadang-kadang, gaji misalnya 8 juta, diambil kredit mobil, ansurannya 6.700.000, itu sedikit gaji tinggal lagi. Akhirnya kekurangan.
anak sekolah belum beli minyaknya lagi. Pas sholat berdoa dia ke Allah, ya Allah mengapa kau berikan aku cobaan seberat ini? Udah dia buat kelakuan, Allah lah disalahkan. Jadi ini yang banyak orang yang tidak memahaminya, dianggap Allah itu jahat padahal dia yang menggali takdirnya sendiri. Makanya kita ini jangan pernah memisahkan antara sholat dan akhlak. Kalau kita baca qimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita dikasih Allah akal sama hati, belajarlah bagaimana supaya sholat kita ini berbuah kepada akhlak yang baik. Jangan pernah tinggalkan agama, jangan pernah menganggap dunia ini segala-galanya. Kalau Allah mau menghabiskan itu hanya sebentar saja. Saya perhatikan banyak betul orang punya masalah padahal hidupnya bergelimang harta. Dari sini kita belajar bahwa betul kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Itu memang betul diakui. Dan sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Karena kalau di tangan orang-orang soleh hartanya itu akan bermanfaat untuk orang lain, bahkan bisa menjadi asbab hidayah bagi orang. Seperti yang dilakukan Ustadz yang di Malaysia, Ustadz Ebit Liu. Dengan kekayaan dia ceramah on the street, di jalan, dia kumpulkan anak-anak pang, diajak duduk, sebelum diceramahi dikasihnya makan, kemudian dibelikannya baju. Mau sholat tidak, mau dicarikan rumah, dibayarkan setiap bulan. Jadi kadang ada harta ini bisa menjadi asbab hidayah bagi orang. Ali Banat, seorang muslim pengusaha di Australia yang saat ini sudah wafat, semua hartanya dia tumpahkan untuk bantuan kemanusiaan. Jadi dia bilang semenjak dia mengidap kanker, tidak ada lagi artinya dunia ini baginya. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa dunia ini segala-galanya sehingga kita bermalas-malasan untuk datang ke masjid, untuk sholat, menganggap sholat ini tidak ada untungnya bagi kita. Dan banyak pejabat di Pekanbaru ini di jam-jam sholat malah main golf, karena dia anggap apa, karir aku baik kok, tanpa sholat pun pangkat aku tinggi. Kalian capek berdoa, apa yang kalian dapatkan? Nah inilah mulainya paham Mu'tazilah masuk ke dalam pikiran-pikiran orang, sehingga orang-orang tidak lagi dekat kepada agamanya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk terus melaksanakan sholat. Jangan sampai menganggap sholat ini untuk keuntungan dunia kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.